Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Maskul, Pak Deka, dan teman-teman semua. Pagi hari ini kami memulai kegiatan sosialisasi dan publikasi terkait dengan pelaksanaan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia tahun 2025. Saya Ali dari Komwil ISI Jawa Timur. Pagi ini sudah bersama dengan, saya perkenalkan langsung, Bapak Insinyur Muhammad Maskul STMT. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia Pusat atau DPP ISI Pusat. Kemudian Bapak Dedi Kurnia Sunaryo, Bapak Insinyur Dedi Kurnia Sunaryo MT. Beliau adalah Ketua Panitia Forum Ilmiah Tahunan ISI tahun 2025. Dan beliau juga adalah Ketua Prodi Jurusan Teknik Geodesi di Institut Teknologi Nasional Malang. Baik, alhamdulillah tahun 2025 ini ITN Malang ditunjuk oleh DPP ISI untuk melaksanakan Forum Ilmiah Tahunan, di mana Forum Ilmiah Tahunan ini adalah forum pertemuan yang diikuti oleh para surveyor, praktisi, akademisi, dan semua vendor, pelaku usaha, dan teman-teman yang memiliki kepentingan dan berkontribusi di dalam dunia pemetaan, survei pemetaan. Dan direncanakan, sedikit saya sampaikan bahwa Forum Ilmiah Tahunan ini kita adakan di Kota Malang, insya Allah pada tanggal 3 dan 4 September tahun 2025, bertempat di Hotel Halis. Dan kami berharap informasi di podcast kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan, kemudian menjadi sumber informasi bagi rekan-rekan semua agar bisa hadir pada tanggal 3 dan 4 September tahun 2025 di Kota Malang. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan yang pertama mungkin dengan Pak Ketum. Saya panggil Pak Ketum, Pak ya. Ya. Pak Ketum ini beliau domisili di Sidoarjo, tapi kemudian pagi ini meluangkan waktu ke Malang. Atau nuwun Pak Ketum. Mungkin di awal Bapak bisa menyampaikan kepada kami semua terkait dengan mungkin apa itu, kalau apa itu isi, fit isi mungkin semua sudah tahu ya, tapi kemudian mengapa fit isi ini dilakukan setiap tahun misalnya, kemudian seperti apa gambarannya mungkin bagi teman-teman yang young surveyor atau yang bagi yang pemula yang belum pernah tahu, kemudian kegiatannya apa saja, dan nantinya ada yang menarik adalah tema. Jadi tema tahun ini yang nanti diangkat itu juga mungkin bisa dijelaskan seperti apa, sehingga kemudian bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan ketika hadir nanti yang ingin mempresentasikan. Nah, jadi di fit isi nanti ada yang presentasi, ada peserta. Tapi kami berharap memang ini sebagai forum ilmiah tahunan, silakan teman-teman hadir untuk berdiskusi, untuk menyampaikan presentasi pemikiran, ide, gagasan, dan lain-lain. Di awal itu mungkin Pak Ketum, monggo silakan terkait tujuan, maksud, dan lain-lain. Oke, makasih Pak Ali. Makasih atas undangannya dari teman-teman Komwil Jawa Timur dan panitia ISI di 2025. Makasih Pak Deka yang telah berkenan menjadi ketua panitia di acara kita ini. Seperti yang diketahui bahwa fit ISI ini secara reguler Pak dilakukan setiap tahun, dan itu keliling ya, dari kota ke kota lah ya, dari provinsi ke provinsi.
Ya, provinsi ke provinsi yang menjalankan memang itu Komwil isi ya yang menjalankan. Yang terakhir itu di Lampung ya. Oh ya. Terakhir itu kita lakukan di Jogja. Oh sorry, di Jogja. Ya. Sebelum di Jogja itu ada di Lampung, sebelumnya ada di Bandung. Sebelumnya lagi tak lupa di mana ya. Jadi itu memang sudah tradisinya bahwa forum ilmiah tahunan itu namanya juga forum ilmiah tahunan dilakukan 1 tahun sekali. Di forum itulah biasanya para surveyor berkumpul, kemudian update secara teknologi, karena bagaimanapun juga profesi surveyor itu tidak terlepas dari teknologi. Diharapkan surveyor bertemu, berkumpul itu tujuan utama satu adalah updating teknologi, Pak. Selain secara alat, kemudian dari cara, metodologi, kan Pak Ali sudah tahu ya bagaimana dulunya kita belajar mungkin dengan alat optis, kemudian elektronik, sekarang sudah berubah lagi menjadi sekarang eranya mungkin di point cloud ya. Nah, kalau surveyor itu tidak pernah berkumpul dalam satu diskusi ilmiah, pastinya dia akan ketinggalan, Pak. Betul. Apalagi teknologi yang seperti saat ini ya. Ya. Kalau di tingkat dunia itu setiap tahun itu di FIG namanya. FIG itu Forum ilmiah. forum berkumpulnya internasional surveyor internasional. Oh, okay. Seluruh dunia. Seluruh dunia di FIG itu juga dilakukan 1 tahun sekali. Biasanya namanya yang besar ya, Walking Week biasanya yang paling besar itu. Nanti ada lagi pecahan-pecahannya. Jadi di FIG itu kalau bisa dilihat di websitenya FIG itu juga ada commission namanya Pak. Kalau di isi ini kan disebutnya kompartemen atau bidang. Kalau mereka commission, komisi 1 itu tentang etik dan standarisasi. Saya nggak begitu hafal ya. Komisi 2 itu tentang kayaknya engineering. Komisi 7 yang saya hafal komisi 7, Pak. Komisi 7 itu tentang kadaster. Sampai komisi lupa saya, komisi 13 atau 14 atau 15 lupa. Bisa dilihat di websitenya. Nah, kita juga mengadop seperti itulah, Pak. Setiap tahun kita ketemu, kemudian mengupdate secara teknologi. Selain bonusnya adalah reuni kan tentu saja, ketemu dengan kawan-kawan. Dan harapannya ketika kita sudah berkumpul, update teknologi, pastinya juga ada networking yang tertentu. Itu Wali. Kemudian di tema di tahun ini adalah The Future Landscape of Geospatial AI Driven for Sustainable Development Goal Technologies. Jadi memang harapan kami, kenapa kok judulnya dalam bahasa Inggris, harapan kami memang itu sudah dimulai di Bandung kalau nggak salah ya, atau sebelumnya. Jadi forum ilmiah tahunan ISI itu diharapkan juga jadi forum internasional, sehingga teman-teman dari kolega kita, surveyor-surveyor internasional juga mau hadir gitu ya. Baik. Biasanya memang mereka menghadiri datang ke Indonesia. Terutama sahabat-sahabat kami ya, dari teman-teman dari Malaysia. Kemudian ada SCFM itu dari Taiwan yang sering hadir ya. Taiwan itu di Jogja kemarin juga hadir, di Lampung itu juga ada 1 orang yang hadir, di Bandung mereka juga banyak yang hadir. Kalau Malaysia insya Allah memang sudah hadir. Insya Allah dia akan hadir. Di bulan Juli ada mereka meeting, Aflak meeting di Jakarta. Kelihatannya juga nanti akan saya sampaikan juga bahwa nanti ada di Malang. Biasanya teman-teman itu akan hadir juga. Begitu Pak. Baik. Jadi ternyata forum ilmiah tahunan ini levelnya sampai internasional Pak. Jadi artinya diharapkan begitu Pak, karena mereka juga akan mendapatkan CPD ya dari menghadiri conference itu. Dan itu mereka bisa hadir sebagai presenter juga ya? Bisa. Bisa. Rata-rata mereka begitu. Okay. Selain jadi hadir, juga menjadi presenter. Baik. Siap.
Baik, terima kasih Pak Mas Kul. Mungkin ini kepada Pak, saya panggilnya Pak Deka. Jadi Dedi Kurnia itu kemudian tertulis DK, dan kemudian umum kita mengenal beliau dengan adik-adik mahasiswa dan alumni-alumni di ITN mengenal dengan Pak Deka, panggilan kerennya begitu. Nah, Pak Deka, terkait dengan ini informasi dari Pak Ketum kan juga, ternyata forum ilmiah ini tidak hanya dihadiri oleh surveyor dalam negeri saja, tapi kemudian juga teman-teman dari internasional juga biasanya setiap tahun hadir ke FITISI, dan tidak hanya sebagai peserta untuk mendengarkan, tetapi juga presentasi dan diskusi dan lain-lain. Mungkin Pak Deka selaku ketua pelaksana bisa menceritakan kesiapan dari pelaksanaan ini seperti apa, sehingga teman-teman nanti mungkin nanti juga kita akan menyampaikan terkait mekanisme pendaftaran dan lain-lain. Tapi mungkin secara umum Pak Deka bisa menceritakan seperti apa kesiapannya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ali. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi terima kasih Pak Ketum yang telah memberikan kepercayaan kepada kita di Teknik Geodesi ITN Malang untuk menyelenggarakan forum ilmiah tahunan pada tahun ini. Nah, sedikit saja bahwa Teknik Geodesi ITN Malang ini sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 1985, Pak Ali. Jadi 1985. Jadi sudah 40 tahun sekarang. 40 tahun. Ya, jadi ini sebenarnya dulu satu-satunya teknik geodesi yang ada di Jawa Timur. Ya, sekarang kan sudah berkembang, ada ITS, ada Lunto, ada. Nah, kita pun sebenarnya awal-awal dulu 15 tahun yang lalu kalau nggak salah itu terakhir, bahwa kita juga dikasih mandat oleh ISI untuk kongres waktu itu di Batu. Oh iya. Ya, di agrowisata. Agrowisata. Ya, betul. ya. Jadi pada kali ini kita diberikan kepercayaan lagi untuk menyelenggarakan forum ilmiah tahunan. Nah, kesiapan yang sudah kita lakukan itu insya Allah sudah siap semua. Jadi untuk tempat tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ali bahwa pelaksanaan tanggal 34 ya September. Kemudian di Hotel Haris, dan panitia kita juga sudah mengkoordinasikan. Nah, panitia ini memang kali ini kita mencoba untuk kolaborasi ya, semua tidak hanya dari TN, mungkin dari teman-teman perguruan tinggi geomatika yang ada di Jawa Timur, serta teman-teman alumni, terutama adalah Korwil Jatim untuk Ikatan Surveyor Indonesia. Nah, mungkin kenapa saya harapkan dari Bapak Ibu, teman-teman, kolega semuanya adalah bisa mengikuti forum ilmiah tahunan pada tahun ini. Itu karena yang ada di Malang ini memang sesuatu yang luar biasa Pak Ali sebenarnya. Gitu ya. Jadi tempat wisatanya banyak, hawanya itu dingin ya. Ya memang kesopanannya kurang begitu sopan Pak. Jadi kalau kita itu ke Malang lewatnya Lawang. Beda kalau di Banyuwangi ya Pak ya. Di Banyuwangi lewatnya adalah Genteng tambahannya. Jadi kita sopan. Lebih sopan. Ya. Kita lebih sopan gitu loh ya. Jadi karena kita kesopanan, kita mendatangkan, tuh harapannya adalah teman-teman bisa datang untuk forum ilmiah tahunan pada tahun ini. Nah, memang untuk pelaksanaan kita harapkan adalah nanti internasional. Jadi terima kasih Pak Ketum juga sudah memberikan arahan dan juga membantu kita untuk sonding-sonding ke beberapa teman-teman yang ada di luar negeri ya, terutama Ikatan Surveyor ya, luar negeri ya Pak ya. Iya, Malaysia Pak, nanti ya, juta. Malaysia, harapannya ada Malaysia, ada
Vietnam, ada Kamboja, kemudian ada Singapura, dan mungkin kalau bisa Australia juga, siapa tahu. Nah, ya harapannya beliau-beliau ke Malang ini ya selain memberikan paparan tentang tadi sudah sampaikan Pak Ketum bahwa intinya tema kali ini adalah kita menggali tentang kecerdasan buatan ya AI untuk mapping. Jadi kita itu sebenarnya jiwanya adalah jiwa geospasial, jiwa spasial gitu kan. Dengan perkembangan teknologi ini kira-kira posisinya itu AI di mana kan gitu. Nah ini yang coba kita gali karena kita tahu ya, kita dulu kalau mau melakukan pengukuran ya ketelitian berapa sampai kita berhari-hari menghitung gitu kan kalau ada tugas waktu jadi mahasiswa. Nah sekarang dengan AI jangan-jangan cuma hanya beberapa detik gitu ya, beberapa menit gitu kan. Nah ini suatu tantangan bagi jiwa-jiwa geospasial ke depannya gitu loh. Jadi kalau yang ini sekarang dilakukan kalau mengolah data itu misalkan Citra ya kita agak lama belum koreksi geometrik dan geometrik, dan sekarang dalam waktu detik gitu kan kita sudah bisa langsung mendapatkan ya citra yang sudah terkoreksi gitu ya. Demikian juga mungkin dengan proses foto udara. Jadi harapannya teman-teman semua bisa datang ke Malang. Selain kita bisa berkumpul, katanya Pak Ketum tadi, kita berkumpul untuk silaturahmi ya, temu kangen. Tapi kita juga bisa membicarakan tentang ilmiah, gitu kan. Ilmiah terutama adalah dengan tantangan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nanti kita kira geodesi mau dibawa kemana ini, gitu loh. Jangan-jangan nanti ke depan Citra sudah resolusi mili, gitu kan. Ya, jadi kita sudah nggak butuh lagi ngukur, nggak butuh lagi kita harus menerbangkan drone. Tetapi bagaimana kita memberikan informasi geospasial ini, kita bisa memberikan yang luar biasa, bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu kan. Nah sekarang ini Pak, kita itu berusaha sekarang itu di geodesi teknik geodesi TN Malang itu berusaha sekarang itu membuat mapping yang terlihat dan tidak terlihat Pak. Iya. Seperti apa itu Pak? Iya. Jadi contohnya kalau kita ingin memetakan tentang suhu, memetakan tentang oksigen, jadi memetakan tentang karbon, gitu ya. Ya, terus kan kita mencoba untuk bisa memetakan itu, sehingga nanti para pemangku kepentingan, stakeholder itu bisa dipakai sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan, gitu loh ya. Misalkan kalau Kota Malang ini sebenarnya bisa saja stakeholder mengatakan, Pak Wali Kota mengatakan, aku inginnya di Malang itu kayak zaman tahun 90-an, gitu kan. Udah dingin, rata-rata gitu, nyaman. Itu kira-kira bagaimana ya, kita nggak mau tahu gimana sekarang perencanaan supaya kita bisa kembali itu. Nah itulah bahwa mereka harus mengundang-undang kaum geospasial untuk bisa mengedrive, untuk bisa memberikan solusi, bisa memodelkan, memodelkan untuk bisa mencapai itu. Nah nanti barulah dikeluarkan suatu regulasi untuk itu. Jadi kedepannya memang kita harus begitu, gitu ya. Ini dan masih banyak lagi ya. Ini orang geospasial itu tidak hanya kita memetakan bumi saja, tapi bisa memetakan yang lain gitu kan. Sekarang itu misalkan sipil ya, sipil itu untuk mengetahui kemampuan dari gedung ini ya. Misalkan kalau ada retak-retakan sampai berapa, ini ada orang geodesi Pak. Gitu. Dari kemampuan kekuatan sampai berapa ini harus orang geodesi dengan orang sipil gitu. Nah kita makanya AI begitu cepat. Kalau kita hitungan
Zaman kita dulu kalau basic saya integral sampai 3 mumet Pak gitu loh. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin dengan AI ya kita tinggal hanya beberapa detik udah jadi gitu. Tinggal ketikkan apa yang kita mau. Ya. Nah, kita itu. masukkan. gitu loh. Asalkan HP-nya ada kuotanya itu Pak. Nah, itu yang harus kita depannya adalah begitu. Jadi supaya nanti semua kompetensi kalau bicara tentang spasial, geospasial, orang geodesi geomatika. Mantap. Itu. Ya. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana mengetahui gambaran, geodesi geomatika. Nah ini memang harus begitu Pak, supaya nanti kita benar-benar eksis gitu lah, untuk kedepannya begitu. Itu Pak Ali mungkin sementara Pak Ali. Terima kasih. Artinya berarti AI yang saat ini begitu berkembang dengan pesat, dia bukan merupakan ancaman bagi dunia profesi geodesi Pak ya. Tapi dia menjadi sesuatu trigger untuk membuat kita ini lebih berkembang, lebih memberdayakan konsep dan ide, sehingga kemudian tergali semua hal-hal yang selama ini mungkin belum terangkat dengan adanya AI ini, menjadikan informasi-informasi yang dulu mungkin tertutup hanya pada segmen-segmen tertentu, akhirnya bisa diakses digunakan oleh semua pihak. Seperti itu ya? Iya, iya Pak Ali. Jadi Ya. sebenarnya AI kita tidak suatu ancaman. Kita justru ingin kembang. Contohnya begini. Suatu saat itu kalau orang mau pinjam bank, itu datangnya harus ke orang geodesi Pak. Kenapa begitu Pak? Ya datang misalkan, Hmm. Pak saya mau pinjam bank, saya punya anggunan. Agunan. Ya, posisi rumah saya di sini, di sini. Oke, coba kita install dulu. Udah kita setkan drone, ya supaya drone terbang ke sana, gitu, Oke. memetakan, gitu dalam bentuk 3D mungkin dengan scanner juga. Nanti kita bisa appraisal itu Oke. bangunan itu. Dan itu datanya real time berarti? ya? Real time. Bukan, oke. Bukan. Nah nanti kita hitung bahwa oh, harganya sekian. Siap. Ya, termasuk nanti mungkin pemetaan juga sulit Pak. Kalau orang mau mengganti hak atas tanah ya sudah, kita tinggal set aja di kantor, drone terbang, langsung jadi AI. Begitu drone selesai langsung keluar peta persil. Demikian juga nanti yang begitu, orang mau merencanakan membuat perumahan, ya udah kita nggak perlu ke lapangan lagi. Nah itu, jadi ini nggak bisa kita hindari ini semuanya ya seperti itu. Baik, Gitu loh. baik. Ya, ini menjadi optimisme kita bersama Pak ya. Ya, ya. Dan insya Allah teman-teman ketika hadir besok di FITISI banyak materi yang akan berkembang, yang mungkin hal-hal baru yang belum diungkap pada saat FITISI sebelumnya. Dan ini juga kami mendorong agar teman-teman yang nanti mau hadir untuk sebagai presenter untuk lebih menggali hal-hal terkait tentang pemanfaatan AI pada saat itu dalam dunia geomatika. Selanjutnya mungkin kembali ke Pak Deka. Nanti secara acara tersebut dihadiri oleh siapa saja Pak ya, rencana Pak ya? Ini kita speakernya kan kita hadir dari Pak Menteri ya harapannya. Pak Menteri ya, atau BPN. Ya. BPN, terus kemudian Ketua BIG, Ketua BIG, ya. sama Kepala Kepala BIG sama Wakil Gubernur ya Jawa Timur ya. Oh Pak Emil Dauda. Ya, Ya. itu harapannya itu. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bantuan Pak Ketum juga. Jangan-jangan ini pemilihan wakil gubernur ini juga prediksi AI ini. Loh, sebenarnya Pak, ini mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau akui sebenarnya orang yang mau jadi bupati, wali kota harusnya udah orang geodesi Pak. Kenapa begitu Pak? Ini menarik ini. Nah, itu menarik itu. Nah, kenapa itu, Pak? Bisa dijadikan satu paper tidak Pak nanti itu disajikan di sini Pak? Bisa. Ini menarik ini Pak. Analisa ilmiahnya. Analisa politik ini. Begini, orang geodesi itu kan identik dengan mapping. Oke. Ya. Kita bisa memappingkan tentang kekuatan-kekuatan politik. Oke. Kita bisa memappingkan tentang kekuatan-kekuatan orang-orang berpotensi sesepuh gitu kan. Kita bisa memappingkan tentang generasi muda. Kita bisa memappingkan tentang potensi-potensi itu gitu kan. Nah, nanti baru semua kalau sudah kita memappingkan misalkan ada parameter 20.
barulah kita mencoba mendrive gimana solusinya. Gitu loh. Kalau perlu nanti generasi muda itu nggak usah khawatir tentang tenaga kerja, ini konsepnya, posisinya nanti di sini. Gitu loh. Nah ini Pak, sebenarnya nanti pun kita merancangkan suatu daerah harus begitu. Gitu loh. Kita lihat misalkan kayak di Amerika, ya, kemudian di Thailand itu kan khusus, misalkan pertanian. Oh daerah ini untuk pertanian jenis A, ini. Yeah. Ini kita tuh juga begitu, harusnya begitu gitu loh. Jadi bukan by spot, mohon maaf, ini untuk pencitraan, ini enggak. Nanti terkonsep. Ke depan harus terkonsep. Kalau enggak nanti AI mentertawakan kita. Gitu. Kayak tertawakannya gimana? Kok pertanyaannya nggak ilmiah sih? Kok pertanyaannya nggak berbobot sih gitu kan? Atau jadi atau AI-nya jadi error Pak menganalisa kondisi-kondisi yang ada saat ini Pak. Karena di kita sudah terbiasa tidak by data kan. Kalau seperti Pak Deka tadi cerita, kalau kita itu bisa mengumpulkan data yang benar, itu insya Allah analisanya juga bisa benar sehingga nanti keputusannya juga akan benar gitu ya. Iya, pasti itu Pak. Iya. Itu makanya ke depan itu seharusnya orang-orang geospasial itu lebih sejahtera Pak. Amin Pak. Ya harusnya begitu gitu. Amin. Ini mohon maaf ya, ada cerita mungkin diedit aja kalau nggak pas. Itu saya punya teman Pak di suatu daerah yang saya ceritakan, dia punya peta itu mulai zaman Belanda. Per sel itu punya daerah itu. Oh jadi punya time series peta itu dia. Ya, nah sekarang dia belajar AI tentang adat. Jadi kalau misalkan Jawa itu weton dan sebagainya. Terus kemudian dia belajar. Nah sekarang dia orang mau apa itu konsultasi untuk buat bisnis ke dia Pak. Pak saya membuat. Oh berarti dia orang pintar itu Pak. Iya, dia analisis GIS bikin ini sekaligus analisisnya. Dia nggak mau dibayar Pak. Mintanya royalti. Saham. Wah, the real itu adalah the real orang pintar itu. Iya. Nah sekarang Pak beliau itu masih pintar Pak. Dia ke kamar mandi dibayar, dia jalan-jalan dibayar. Karena dari itu. Itu orang pintar Pak namanya Pak. Bukan orang tua Pak, itu orang pintar ini Pak. Iya, gitu. Memang ini luar biasa. Jadi memang ini Pak Ali sekarang itu di dunia geomatika ini sudah geodesi geomatika ya, itu memang sudah mulai terjadi pergeseran dari yang semula mapping, sekarang sudah ke monitoring Pak. Terutama yang sudah dijalankan itu tentang yang di smart city tadi itu ya, penggunaan AI di smart city, bagaimana dia dari yang awalnya mapping, kemudian tadi yang dijelaskan Pak Kaprodi memetakan barang yang tidak kelihatan tadi. Saya mikirnya nanti barang goib, memang barang goib Pak. Termasuk oksigen, itu suhu, itu kan barang goib sebenarnya Pak. Kita bisa merasakan tapi tidak bisa dilihat ya. Tuh. Nah, itu kategorinya sudah monitoring Pak. Tapi bagaimana dari mapping to monitoring sekarang. Dari monitoring itu kemudian nanti ada evaluasi dan kawan-kawan. Kalau misalkan kayak tadi itu Pak Wali Kota minta suhunya diturunkan kan gitu. Akan dicari Pak nanti sumber-sumber emisi ini. Kenapa kok begini? Nah, itu kan bisa kita memasang sensor-sensor IoT gitu ya, yang real time gitu ya. Sehingga akan ketahuan Pak. Nah, ini yang akan dikondisikan Pak ya, dikendalikan. Oh, ya, begini. Artinya kalau selama ini seorang geodet itu, seorang surveyor itu dia konsen pada akuisisi data, pengambilan data, dan itu data primer ya. Maka dewasa ini sudah bergeser kepada bagaimana memanfaatkan data yang ada, kemudian mengintegrasikan dengan berbagai variabel yang lain, sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah masukan, sebuah analisa yang berujung pada keputusan-keputusan yang benar, begitu ya? Iya, dengan data-data yang dikumpulkan tadi itu. Artinya data-data yang memang dikumpulkan oleh para surveyor geodet ini, dia memiliki tingkat akurasi, dia memiliki tingkat kepercayaan data yang tinggi, kualitas data yang bagus, sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan proses ini. Memang itulah yang kelebihan orang geodetik itu Pak Ali. Jadi kita
akurasi datanya tetap kita perhitungkan. Dan yang luar biasanya kita itu adalah outputnya pasti by spasial. Meskipun yang tadi inputnya data, tapi outputnya spasial. Dan outputnya spasial itu mudah dilihat oleh orang dan mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Nah, Itu. Karena bisa dibentuk menjadi grafik ya. Nah, itu. Dan hari ini memang apa namanya kok dunia kartografi itu dinamis sekali ya. Sangat dinamis, Pak. Jadi apa namanya kalau dulu mungkin kita sebatas atlas ya, melihat gradasi warna, kemudian pemilihan font, kemudian simbologi. Tapi hari ini wah luar biasa saya. Bahkan dengan digitalisasi Pak, itu juga mengubah paradigma. Kalau kita itu dulu belajar skala ya. Sekarang itu sebenarnya sudah skalanya sudah 1:1 Pak, secara tidak sadar Pak. Bapak ketika menggariskan gambar di AutoCAD itu udah 1:1 kan, Bapak bisa di zoom kan. Iya. Cuman alat kita yang tidak 1:1. Katakan JNNS masih punya toleransi di kesalahan kan gitu. Bahkan ini sudah, saya kapan hari sudah dapat ya, katakan ini sudah brainstorming ya. Dulu proyeksi peta ini dibuat karena bumi ini lengkung kemudian di dalam bentuk bidang datar kan. Ya. Nah sekarang dengan media elektronik ini ya sudah nggak ada proyeksi peta. Ya. Sudah ada Pak, itu ide-ide seperti itu Pak. Ya. Ya dari ukuran itu ya sudah langsung disajikan gitu. Proyeksi peta ini kan sebenarnya karena dia dari bidang lengkung ke bidang datar gitu loh. Medianya dulu kertas gitu kan. Nah, sekarang medianya sudah elektronik. Lah kenapa lagi ada proyeksi peta gitu. Oke. Artinya di dalam digital itu pun dia tetap masih bisa dipertahankan bentuknya sebenarnya. Iya. Tidak perlu di apa namanya dalam hard copy cetak peta yang flat. Ya. Ya, itu di dalam perkembangannya. Lah makanya itu Pak, surveyor yang tidak pernah hadir dalam satu forum ilmiah, tidak pernah belajar, ya akan ketinggalan Pak. Begitu Pak ya. Iya. Ini clue-nya ya. Jadi Iya. artinya forum ilmiah dalam 1 tahun ini yang dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 3 dan 4. Jika kemudian teman-teman melewatkannya, kalau seandainya memang rekan-rekan tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dimudahkan langkahnya untuk hadir, dimudahkan rezekinya untuk hadir, mari sama-sama kita ramaikan acara ini. Iya. Insya Allah kami panitia dan isi baik Komil maupun DPP akan mempersiapkan yang terbaik dengan teman-teman di ITN juga, teman-teman di ITS, teman-teman di Unitomo, teman-teman di UINSA. Kita akan sama-sama untuk mempersiapkan dengan sangat baik sehingga kemudian pada hari pelaksanaan nanti semua maksimal. Kita berharap dan semoga Allah meridhoi sehingga pelaksanaan nanti lancar dan sukses. Satu lagi Pak Ali mungkin dari Pak Kaprodi. Ini belum closing ya, kita masih belum. ngobrol. Pak Kaprodi tadi bahwa ITN itu berdiri 1985. Sekarang sudah 40 tahun. Ya insya Allah Pak, semua alumninya datang itu ya. Nggak cukup jangan-jangan ini gedung ini Pak. Siap. Nanti memang betul. Artinya sebagai tuan rumah ya. Iya. Sebagai tuan rumah harusnya memang teman-teman 40 tahun loh Pak, 40 tahun katakan average per tahunnya berapa Pak? 100? Ya, 100 orang Pak? Average ya Pak ya, dari mulai berdiri sampai sekarang lah ya. 100 kali 40 Pak Ali, berapa Pak Ali? 4.000 orang Pak Ali. Siap. Nggak cukup nanti ini Pak. Ya berarti panitia harus nyiapin tenda nih di luar ini. Siap. Memang kalau di Hotel Halus itu salah satu kelebihannya adalah dia punya space yang luas di luar. Kita bisa pasang tenda, memungkinkan lah. Iya. Makan tenda malamnya sambil bakar-bakar. Wah, itu menarik itu Pak. Menarik itu. Oh iya, kita juga ada agenda tambahan Pak ya, selain forum ilmiah juga ada, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan terkait agenda tambahan. Saya dengar ada golf dan Bromo. Ya, ya Pak Ali. Jadi kita tambahan itu bisa touring ke Bromo dan yang bagi suka main golf kita siapkan untuk golf karena di Malang ini termasuk cukup representatif lapangan-lapangan golf dan juga cukup banyak sebenarnya di Malang. Jadi mungkin bagi teman-teman surveyor yang suka main golf, kami persilakan untuk datang dan melihat suasana golf yang ada di Malang ini, gitu kan. Itu. Kalau
Izin menyela Pak, Ya. kalau event golf itu apakah harus surveyor Pak yang main golf? Oh, enggak. Atau non-surveyor boleh juga Pak? Boleh, non Oh, surveyor boleh. boleh. Gitu. Artinya maksudnya ini teman-teman surveyor yang mengajak koleganya atau sahabatnya begitu ya. Oh iya, iya. Artinya kan kita tidak membuka pengumuman secara umum kepada masyarakat luas, tapi kemudian informasi berasal dari teman-teman surveyor yang memang ingin ikut turnamen golf untuk mengajak. Ya, Kan ya, begitu ya, ya? ya, 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 oke. ya. Ya kalau di apa itu Bromo mungkin bagi teman-teman yang suka traveling, kemudian suka melihat padang pasir, suka naik kuda gitu kan Pak ya. Ya, ya. Dan membawa keluarga Pak. Dan bawa keluarga boleh ya, bawa keluarga bisa naik jeep ya. Suasananya beda, mungkin jeep di mana-mana sama, tapi kalau di Bromo beda karena di sekelilingnya itu cukup curam, tapi nggak usah khawatir karena semuanya adalah ahli-ahli yang sudah profesional untuk mengantarkan kita ke Bromo. Gitu. Ya, gitu. Dan mungkin kalau bagi yang suka naik gitu kan itu ada beberapa tangga. Jadi kalau memang suka apa itu umroh, mungkin kalau latihan mau ke Gua Hiro mungkin tangganya hampir sama gitu gitu. Tapi apakah, omong-omong apakah pernah dipetakan itu Pak tangganya Pak? Katanya masih ada selisih paham itu. Naiknya berapa tadi? 800, pulangnya 801 katanya gitu Pak. Jumlah anak tangganya. Jumlah anak tangganya Pak. Ya mari kita buktikan nanti. Mungkin nanti dari vendor ada yang mau riset. Iya, di-scan gitu ya. Dengan slam ataukah dengan apa lidar ataukah foto udara, ya itu bagus tuh. Ya, jadi apa namanya sedikit informasi kami tambahkan bahwa kegiatan Fit Isi tahun 2025 di Malang ini berlangsung di tanggal 3 dan 4 atau hari Rabu dan Kamis. Jadi memang di hari kerja. Kemudian tanggal 5-nya hari Jumat itu tanggal merah. Jadi hari libur nasional. Kemudian tanggal 6, 7 itu Sabtu dan Minggu. Nah, artinya ini kesempatan buat teman-teman surveyor seluruh Indonesia, insya Allah untuk dimudahkan hadir bersama keluarga, karena ada kesempatan yang mungkin sembari kita datang bersilaturahmi, berkumpul, menambah pengetahuan, update informasi, diskusi dan lain-lain tentang keilmuan, tapi kemudian kita juga bisa menikmati anugerah Allah yang ada di Malang Raya, yaitu dan Pasuruan Probolinggo, yaitu Gunung Bromo. Jadi itu adalah landscape yang luar biasa. Mungkin teman-teman sudah pernah hadir, tapi jika kedua, ketiga kalinya hadir lagi tidak apa-apa. Nah, terkait dengan informasi pendaftaran, kemudian biaya dan lain-lain ada di website, bisa diakses nantinya. Terkait turnamen golf juga seperti itu. Jadi lokasi pelaksanaan Fit Isi dan kemudian lokasi pelaksanaan turnamen golf tidak jauh, sangat dekat, sehingga kemudian harapannya tidak menyusahkan untuk mobilisasi. Baik, kita lanjutkan Pak ya, kembali ke Pak Ketum mungkin ya. Pak Ketum, sebenarnya Fit Isi ini dari tahun ke tahun kan memang dia bagaimana, maksudnya gini, bagaimana caranya agar kemudian kita menambah semakin banyak teman-teman yang hadir dalam Fit Isi ini untuk mempresentasikan tulisannya, pemikirannya dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga di kepanitiaan dan arahan dari ke DPP saat ini sedang mengembangkan website, ya kan, yang nantinya mungkin menjadi sebuah jendela untuk teman-teman yang akan hadir di Fit Isi untuk mengetahui lebih banyak tentang persiapan kegiatan dan kedepannya juga untuk melihat hasil-hasil Fit Isi. Artinya mungkin nanti secara detail akan dibahas pada sesi podcast selanjutnya, tapi mungkin Pak Ketum bisa menjelaskan tentang pergeseran ataukah penambahan ide konkret yang sedang dibangun hari ini dengan mendevelop aplikasi itu. Mungkin ini pemikirannya Pak Ketum juga yang bisa disampaikan.
Yang pertama ini mungkin perubahan ya, yang semula feed isi itu memang hasil dari publikasinya teman-teman yang mengirim makalah itu akan diterbitkan dalam proceeding. Itu sebelum-sebelumnya. Nah di tahun ini kita coba, kebetulan teman-teman, saya salut dengan teman-teman Jawa Timur ini yang bersedia untuk meng-upgrade ya, sesuai dengan filosofinya yang sekarang itu kan continuous improvement. Jadi teman-teman Jawa Timur itu udah sepakat bahwa proceeding itu akan kita tingkatkan menjadi jurnal. Alhamdulillahnya websitenya sudah jadi lah ya, Ina Surveyor Jurnal gitu. Ini jurnal ini baru pertama kali tahun ini. Pertama kali di tahun ini, semoga ya sebelum harapan saya pribadi sih, itu sebelum fit itu sudah dapatkan apa namanya, ISSN atau ISBN ya. Itu harapan kami Pak. Jadi nanti ya hari pertama itu kita launching jadinya bahwa Ina Surveyor sudah dapat ISBN. Harapannya adalah nanti begitu teman-teman juga support menulis makalah itu menjadi raw material kami dalam penerbitan jurnal. Dan Itu, ini Pak. menjadi jurnal Jurnal internasional. Ya, ya. Jurnal miliknya ISI, tapi sebenarnya bukan milik ISI sih, milik dunia geodesi geomatika Indonesia lah. Oh, itu oke. harapannya sih. Siap, siap, baik. Kemudian terkait website fitisi.id yang sedang dibangun untuk ini kan juga pemikirannya Pak Ketum juga yang sedang di-develop oleh Iya. rekan-rekan. Itu juga salah satu Pak, sebenarnya ide ini copy paste ya. Kalau apa Pak namanya itu ATM ya. Amati tiru modifikasi atau triple N itu kan, niteni lupa. Ada triple N itu. Agak lupa. Niteni niru lupa. Ada. Mungkin ini niru nambah gitu. Nah, leres Pak, betul. Niteni niru nambah gitu ya. Nambahi gitu ya. Triple N ya. Gayanya ngomong triple N tapi bahasa Jawa ya. Ya kearifan lokal ya. Nah, itu ketika di FIG Brisbane. Jadi di FIG Brisbane itu kami diberikan satu aplikasi, yang aplikasi itu isinya ya tentang acara itu gitu. Karena bagaimanapun juga acara itu dimanapun Pak ya, itu terjadi dinamika. Dinamikanya begini ya, mungkin presenter ini apalagi Bapak tadi sudah ngundang Pak Menteri ya. Pak Menteri itu kadang jadwalnya sangat padat Pak. Sudah confirm datang pagi ternyata beliaunya siang. Nah ini kan apa namanya ya, dinamikanya ini. Kalau sekarang sih mungkin masih bisa ya dibuatin grup WA gitu ya. Tapi kan hampir sangat tidak pernah terjadi ini ya. Dalam satu konferensi itu satu grup WA, kemudian diworo-woro di grup WA itu. Pak Menteri enggak jadi pagi ini, pembukaan tetap lanjut, tapi Pak Menterinya nanti siang, gitu enggak. Jadi kalau di Brisbane itu, ya sudah, jadi update-nya itu lewat aplikasi. Jadi kita tinggal akses aplikasi aja, aplikasi ini nanti di ruang berapa yang dijadwalkan, mungkin yang kalau biasanya kan di forum ilmiah tahunan itu dibagikan kan ini ya. Ada cetakan yang acara ya, tapi kadang-kadang kan tidak tepat-tepat juga gitu kan. Nah, karena sekarang AI kemudian digitalisasi ya sudahlah, ya mungkin nanti papernya juga ada, maksudnya hard copy-nya aja, tapi yang lainnya itu adalah paperless gitu. Jadi dari aplikasi, saya juga belum tahu, nanti semoga aplikasinya ini sudah didaftarin di Play Store sehingga tidak dikirim lewat APK Pak, nanti dikira penipuan juga kan APK itu kan ya. Sudah di Play Store, kemudian di-download. Nah, dari situ pengumuman dari panitia itu masuk semua Pak dari aplikasi itu, dan materi-materi itu sudah nggak musim lagi Pak. Orang kemudian dengerin presentasi, nanti kami dapat materinya ya Pak. Dan enggak. Jadi langsung bisa download. Langsung download. Kan ketertarikan orang beda-beda kan.
Seperti Pak Ali mungkin di surveying gitu, Pak Kaprodi di penginderaan jauh gitu kan, beda Pak. Betul. Sementara itu kan parallel session gitu, Ya. nah, dia bisa milih. Atau pemilihannya nanti macam-macam pemilihan karena ketertarikan ke materi atau ketertarikan ke penyampaian gitu. Mungkin dulu, wah ini teman kuliah saya ini dulu kan gitu. Atau ini mahasiswa saya ini yang dulu IPK-nya 4,7 gitu misalnya Pak. Gak ada Pak ya 4,7. Skala 9 Mas Andi. Ya, biasanya memang seperti itu. Kalau ada kebanggaan begitu ketika mengetahui dalam daftar presenter, oh ini teman kuliah saya, kan begitu kan. Atau mantan saya gitu Pak. Ya. Biasanya kalau sesama jurusan itu jarang Pak. Hah? Apalagi geodesi itu biasanya lintas Pak. Lintas ya. Karena apa? Lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya Pak. Oh, kalau sekarang beda Pak, udah 50% ya. Di ITN Pak, Seimbang Ya, Pak. seimbang. Ya. di Gajah Mada itu malah sudah melebihi Pak. Melebihi, nggak tahu kalau ITS ya. Lebih banyak surveyor matinya ya. Iya. Karena sudah jadi geomatika itu Pak. Mungkin yang Ya. lebih ini ya pergeseran gitu ya. Dan memang teman-teman yang mahasiswi ini biasanya di dunia kerja pun mereka lebih telaten Pak ya. Ketika duduk di depan komputer melakukan coding dan lain-lain, ini mereka lebih telaten dibanding teman-teman laki-laki yang kapan kita ke Di lapangan. dunia kerjanya Pak ya. Di dunia kerjanya. Tapi kalau di rumah kok enggak Pak, malah curhat tadi. Baik, baik. Kemudian ada lagi satu pertanyaan terkait, mumpung di sini ada Pak Ketum sebagai praktisi juga, beliau sebagai profesi menjalankan profesi pemetaan, kemudian juga Pak Dedi Kurnia, Pak Deka sebagai akademisi. Kira-kira karena kemudian fit ini biasanya memang dilakukan, ditunjuk di tempat-tempat yang memiliki basis pendidikan prodi geomatika. Kira-kira seperti apa sih konsepnya dalam membangun keterkaitan hubungan antara dunia pendidikan, dunia akademis dengan dunia profesi? Ini kan sebenarnya kan fit isi ini kan seperti reuninya mahasiswa kembali ke kampusnya, ketemu kembali dengan dokter profesornya, dengan pembimbingnya, kan begitu Pak ya. Jadi kan suasana dalam fit isi ini kan suasana yang memang suasana komple, suasana ujian akhir, tapi kemudian dia dikemas dalam suasana yang gembira, menyenangkan, dan lebih dinamis. Jadi harapannya memang fit isi ini tidak hanya sekedar, tapi dia adalah titik temu untuk pengembangan ke depan. Seperti apa kira-kira Pak? Yang mungkin Pak Deka pernah pikirkan, harapannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi memang forum ilmiah tahunan ini bagi kita akademisi itu sangat penting sekali. Di sisi lain kita bisa ketemu kolega-kolega, kita bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu alumni-alumni, bisa ketemu ya semua di sesama orang-orang geodesi geomatika. Nah, bagi akademisi sebenarnya kenapa saya katakan ini sangat perlu, harapan kita sebenarnya itu akademisi, mahasiswa kita itu harus kita dekatkan dengan orientasi lapangan, kita dekatkan dengan orientasi profesi, gitu kan, itu. Ya kalau bisa sebenarnya kuliah itu tidak usah terlalu lama ya. Jadi mungkin semester 1 itu belajar tentang basic, gitu kan. Basic science, semester 2, 3, 4, 5 itu core geodesinya, geomatikanya, nanti 5, 6 dia bisa Magang. Bisa magang, bisa kemana gitu, mengaplikasikan ilmunya. Jadi harapannya adalah kalau dia lulus sudah benar-benar siap gitu ya, untuk kerja di lapangan. Nah ini akademisi itu mau melihat formula ini masih belum pernah ketemu Pak. Jadi idealnya sebenarnya pada saat kita menyusun kurikulum pun kita memang mengundang ya Pak ya, mengundang alumni, mengundang profesi gitu ya. Tapi kompetensi apa yang diinginkan? Nah ini belum semuanya tersampaikan.
Karena teman-teman stakeholder pun juga melihat kondisi di Indonesia itu seperti apa. Oh sekarang yang paling marah ini, yang paling marah ini. Tapi seharusnya kita juga bisa melihat ke depan. Ya, betul. Ya, ke depan ini seperti apa? Jangan sampai begitu depan ini sudah kita mengarah ke AI misalkan, atau ke arah semuanya udah mengarah ke visualisasi yang tidak hanya 3 dimensi, kita ketinggalan. Ya. Kalau ketinggalan, otomatis SDM yang dari luar masuk. Oke. Nah, inilah yang kita harus sama-sama bangun, bahwa kebutuhan ke depan seperti Pak Ketua, continuous improvement-nya tadi harus terukur. Nah, ini kalau sama-sama kita bahas bahwa continuous quality sebenarnya Pak, continuous quality improvement itu yang harus kita kembangkan ke depan, terutama di dunia ada geodesi, geomatika. Nah, ini kalau ini kita bisa bangun, ya ini luar biasa sebenarnya. Kita kalau perlu seluruh dunia kalau membutuhkan tentang survei itu meliriknya ke Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu selain mohon maaf murah, tapi skillnya luar biasa. Ini menarik, tadi bisa dilanjut dengan Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Ya itu yang harusnya kedepannya mulai kita pikirkan gitu loh. Jadi kalau ini diformulasikan ke teman-teman akademisi yang ada di Indonesia, kemudian isi itu luar biasa. Kalau perlu Pak, kalau perlu nih, misalkan teman-teman ini kumpul di geodesi, ya udah, yang ITB mau konsentrasi di apa, UGM di apa, ITS berapa, misalkan ITN, karena kita dekat dengan pantai, ya sudah, kita mengarah ke hidrografi, semua kita mengarah ke situ semua. Nah ini juga karena peralatan itu juga tidak murah, ya kita perlu kerjasama dengan stakeholder. Tapi kalau ada kebutuhan tentang hidro, ya itu anak-anak ITN. Nah kita akan didik nanti, jangan sampai anak-anak orang-orang geodesi nanti di laut mabuk. Padahal kalau di laut kita survei itu sampai berhari-hari nggak mungkin pulang gitu loh. Ya. Nah itu padahal kita, negara kita itu adalah negara kepulauan. Kita tidak bisa memikirkan ke arah sana. Sampai sekarang pun kita, saya kira sangat minim ya, sangat minim terhadap peta-peta hidrografi. Ya, padahal potensi sumber daya alamnya luar biasa di situ. Nah, ke depan mungkin dikembangkan nih AI. Kalau kita mungkin mau memetakan garis pantai, mau memetakan hidrografi di daerah pantai, tidak perlu harus melakukan pengukuran hidrografi, tapi spot Pak. Jadi kita pakai drone, kita lihat lerengnya, kemudian spot-spot hidrografi nanti bisa kita memakai AI, nanti akan tergambarkan. Itu. Dan nanti akan nyambung. Itu kalau nyambung semua bentuk-bentuk kontur itu geomorfologinya bisa dilihat Pak. Kita akan tahu ada apa di dalam laut itu, ada apa di dalam itu. Ini seharusnya orang-orang yang pintar-pintar mikirkan hal itulah. Jangan sampai sekarang, kalau perlu nanti ke depan tahun 2040 ya kita emas, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah nggak usah bayar Pak. Amin. Iya, itu harusnya begitu. Kita Luar luar biasa loh Indonesia ini. Dengan potensi Potensi kekayaannya. kekayaannya itu luar biasa. Gitu. Itu ya mudah-mudahan lah itu. Ya, ini akademisnya nggak bisa kerja sendiri Pak Ali. Jadi kita mohon dukungan dari profesi itu. Karena yang kita ukur sebenarnya perguruan tinggi itu bukan IP-nya, bukan output-nya, tapi yang diukur adalah outcome-nya. Sama impact-nya yang diukur depan. Jadi perguruan tinggi unggul itu mengukur outcome sama impact-nya. Nah inilah yang kalau kita jalan sendiri nggak bisa. Jadi kita mohon bantuannya. Nah mumpung ini ada forum ilmiah tahunan AI ini, ayo ke depan. Ini tantangan. Kalau nggak mulai kita pikirkan sekarang, kita habis dengan SDM-nya dari luar negeri. Kita hanya menghitung, ngambil akuisisi data, masukkan software,
program jadi, kita hanya rutinitas seperti itu. Padahal ke depan tantangan yang harus kita siapkan. Apakah siap? Baik. Oke. Menarik sekali Pak Deka. Pak Ketum, mungkin ada sedikit tema tadi Yang mana? terkait dengan dunia profesi dan akademis. Ya, memang Informasi yang kemarin ketika ke Australia mungkin? memang begini Pak Ali, kalau apa Pak nantinya itu diharapkan sih memang ada sinergitas antara tiga ini ya, antara industri, kemudian perguruan tinggi dan government. Ini yang mungkin di kita yang tanda petik ini masih kurang improve ya, saya bilang itu. Saya pernah nanya ke teman-teman di Taiwan. Taiwan itu kan tidak besar, tapi industri geospasialnya hidup loh Pak. Mereka nggak pernah ngeluh gitu. Saya nanya, kamu kerja, dan di sana itu perusahaan swasta, jangan salah Pak, banyak mereka. Ada 10, ada 15 mungkin perusahaan swasta, tapi bisa hidup semua. Saya nanya, kuncinya apa? Tempatmu itu kan kecil. Kalau kami Indonesia ini dipetakan memang nggak selesai karena memang besar Ada ya. daratan, ada lautan. Ada daratan, ada lautan ya. Mereka ini kecil. Ya mereka cerita akhirnya, kami ini sama kuat gitu ya, triple gitu ya. Perguruan tinggi, industri sama government. Mereka saling memberi masukan. Jadi perguruan tinggi punya ini dia kasih ke government. Government membuat program, dia input ke akademisi. Kami butuh tenaga ini, akademisi akan create itu. Jadi terus muter begitu Pak. Sehingga industrinya hidup Pak, ekosistemnya hidup gitu Pak. Di kita ini yang memang ini yang kayaknya harus ditingkatkan gitu. Tidak ada slack di antara tiga unsur inilah Pak. Harus sejalan, seiring bersama. Seiring bersama. Oke. Dengan tujuan akhir yang kemudian juga bermanfaat bagi semua. Nah, ada satu atau dua pihak saja. salah satunya itu Pak, kalau saya melihat di Taiwan itu adalah mereka setara Pak. Di sana itu direktur dari private company ya, itu banyak yang doktor Pak. Sehingga mereka ketika menghadapi profesor di kampus, dia nggak minder Pak. Ya. Dokter Pak, saya juga dokter. Dengan profesor, dengan government, Ini memotivasi. mereka sejajar itu Pak. Itu. Siap. Kan beda Pak Ali. Ya. Kalau yang dihadapi itu, misalkan nih, Bapak ngadep profesor yang ada di perguruan tinggi, tapi Bapak masih S1 gitu, beda kan? Betul. Ketika Bapak sudah doktor gitu kan, ngadepin profesor. Betul. Itu Pak. Ya. Harapan saya Pak Ali akan lanjut ke doktorat. Amin. Kalau nggak kapok kata Mas Adi. Tapi sebenarnya Pak, kalau kaum Kayaknya profesi itu sudah mengarah ke sana sebenarnya. Tidak harus ngambil secara akademis. Jadi kualitinya beliau-beliau itu sudah setinggi. Iya, betul Pak. Ya. Betul Pak. Ya. Memang salah satunya itu Pak. Sekolah itu kan juga meningkatkan, kalau saya guyonan tuh meningkatkan kapasitas leher ke atas gitu kan. Tapi perut ke bawah masih sama saja. Ini Wali juga kelihatan sekali kan waktu kita 2 jam ini kurang karena apa Pak? Jarang ketemu. Iya betul. Kalau diterusin sampai besok subuh nggak selesai ini kayaknya. Selesai. Ya memang. Harus sering bertemu itu memang. Nah, ini menarik nih statement dari Pak Ketum tadi terkait dengan tidak ada kecukupan waktu untuk kita bertemu berdiskusi. Dan hari ini teman-teman Komwil isi Jatim sedang mendevelop sebuah website yang ini nanti akan pada podcast selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Andi, Dr. Tommy, Dr. Andi. Ini terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah website yang menjadi wadah bertemu antara dunia industri, dunia akademis, dan dunia profesi. Teman-teman di situ nanti bisa berinteraksi dalam 1 tahun ke depan sebelum Fit Isi selanjutnya dilaksanakan. Jadi di situ akan ada media untuk menyampaikan tentang ide, gagasan, tentang produk, tentang kemajuan dunia industri, kemudian juga ada metaverse dan lain-lain. Ini nanti akan lebih dalam dibahas dalam podcast selanjutnya. Dan untuk podcast hari ini, insya Allah
kita cukupkan, Bapak. Oke. Sangat terima kasih banget untuk kehadiran dan apa yang disampaikan. Mungkin kami tidak detail membahas tentang FIT-ISI karena FIT-ISI sudah menjadi agenda tahunan dan kita semua sudah paham. Tapi bagaimana kemudian nanti podcast ini bisa memotivasi, bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman sehingga beramai-ramai untuk hadir. Insya Allah jika semua diberi kesehatan, diberi kemudahan, kita berdoa sama Allah. Di tanggal-tanggal tersebut cukup lega, cukup waktunya cukup panjang sehingga bisa direncanakan untuk hadir bersama-sama di Malang. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Dika, terima kasih Pak Masmur. Saham selalu sehat, selalu diberikan kewarasan dalam berpikir, ketenangan dalam bertindak. Semoga keputusan-keputusan kita semua diridhoi oleh Allah. Amin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup acara podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.